Halo Bray, kembali lagi bersama saya di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Nah, di dalam video kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman nyata dari teman saya sendiri yang tidak mau disebutkan namanya. Nah, pada awal tahun 2019 kemarin, teman saya bersama anak dan istrinya pindah kontrakan ke Malang. Namun, di sana teman saya cuma betah 2 bulan saja. Katanya di sana ada makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang setiap hari mengganggu mereka. Oke, dan bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja disimak ya di dalam Andi Cerita Nyata segmen horor. Ini adalah kisah nyata keluarga saya, yaitu yang terjadi pada awal tahun 2019 kemarin. Pada tahun 2019, kami pindah ke salah satu kota terbesar di Jawa Timur, yaitu Kota Malang. Karena kontrakan kami sebelumnya sudah habis dan kebetulan sekarang dalam pekerjaan saya ditempatkan di Malang. Dan akhirnya kami putuskan untuk pindah kontrakan di kota ini. Kami merupakan pasangan suami istri yang sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Putri yang berumur 12 tahun. Pada awalnya, kami mencari kontrakan yang agak besar, tapi dengan harga sewa yang murah. Nah, dan akhirnya kami menemukannya. Rumah tersebut terlihat sangat klasik dengan gaya kontemporer yang indah untuk dipandang. Namun, siapa sangka, ternyata rumah tersebut sudah ada penunggunya selain kami, yang ternyata bukan satu, tapi banyak. Pada hari pertama perpindahan kami, sewaktu masuk rumah hawanya sedikit agak panas. Padahal di luar rumah hawanya sangat sejuk. Nah, dari situ saya sudah merasakan ada sesuatu yang kurang enak dengan rumah ini. Tapi aku tetap positive thinking dan pasrah saja. Karena memang kontrakan ini termasuk murah dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan istri dan anakku pun juga biasa saja. Keesokan harinya, sewaktu pulang berbelanja di sore hari, sesuatu pun mulai terjadi. Ketika kami membuka gerbang depan, terdengar suara berisik dan lirih dari dalam rumah kami. Dan benar, ternyata itu adalah suara televisi kami yang menyala. Dari situ pun, saya terkejut dan bertanya pada anak dan istri saya, apakah sebelum keluar rumah tadi, mereka menyalakan televisi, lalu apa lupa untuk mematikannya? Dan anak istri saya menjawab, dari siang hingga berangkat belanja tadi, tidak sama sekali menonton televisi. Dan juga istri saya benar-benar memastikan kalau tadi siang stop kontaknya sudah dicabut. Lalu kami bertanya, lalu kenapa televisi tersebut bisa menyala sendiri? Siapa yang menyalakannya dan untuk apa? Dan akhirnya sambil tersenyum, saya mencoba mendinginkan suasana. Saya bilang ke istri saya, sudahlah, mungkin mama lupa, atau mungkin si Putri juga lupa sewaktu mau keluar, disempetin nonton televisi dulu, lalu terburu-buru sampai lupa dimatiin. Namun mereka berdua tetap diam dan sedikit tegang. Seminggu setelah tinggal di kontrakan tersebut, kami mulai betah, meskipun terpaksa. Kejadian-kejadian kecil yang aneh seperti televisi menyala sendiri dan terkadang lampu juga menyala sendiri, kami menganggap salah satu dari kami bertiga lupa untuk mematikannya tanpa bertanya satu sama lain. Kami tetap positive thinking. Namun,
benak saya mulai berubah pada hari itu. Ya, saya ingat persis ketika pada hari Jumat bulan Februari tahun 2019. Sewaktu siang hari, saya duduk di teras dengan membaca koran, ditemani secangkir kopi yang dibuat oleh istri saya. Di koran tersebut, pada waktu itu, gencar-gencarnya berita mengenai Pilpres atau pemilihan presiden. Jadi, saya sangat tertarik sekali untuk membacanya dan mengikutinya sampai tak kenal waktu. Hingga tak terasa kopi saya ternyata sudah dingin. Sekitar kira-kira 1 jam, kemudian saya tiba-tiba ingin merokok. Saya ambil rokok dan korek dari saku celana saya. Namun, saya taruh sebentar di meja dekat saya duduk, karena tiba-tiba bos saya telepon dari kantor dan menyuruh saya untuk segera pergi ke kantor. Ya, biasa sih, ada panggilan tugas. Akhirnya saya langsung beranjak dan mengambil rokok saya dan saya taruh di meja tadi. Tapi, what? Di mana koreknya? Kok nggak ada? Padahal saya letakkan persis di samping rokok saya tadi. Dan sudah saya cari di sekitar meja, karena pikirku mungkin saja jatuh. Tapi tetap saja korek tersebut tidak ketemu dan hilang bagaikan ditelan bumi. Aneh, tapi memang itulah yang terjadi. Nah, dari sinilah teror itu dimulai. Saya sedikit merinding dan tetap bergegas pergi ke kantor. Setelah malam hari, tepatnya pukul 10, saya pulang ke rumah. Dan saya melihat istri saya sedang menyapu rumah dengan keringat dingin dan wajah yang pucat. Tidak seperti biasanya. Biasanya juga sumringah ketika saya pulang dari kantor. Terus saya tanya, "Kenapa?" Dan istri saya pilih untuk berdiam. Karena mungkin si putri sedang ada di sampingnya sambil menonton televisi. Ya sudahlah kalau memang pilih berdiam. Dan akhirnya saya bergegas ke kamar mandi untuk mandi. Dan kulihat istriku belum masak makanan buatku malam ini. Nggak apa-apalah, mungkin dia kecapean. Dan ketika jam 12 malam sewaktu kami beranjak tidur, istri saya mulai mau bercerita. Asal diketahui bahwa rumah ini memiliki 2 kamar tidur. Yang satu kami isi, saya dan istri saya. Dan yang satunya diisi oleh anak saya, Putri. Saya akui si Putri ini memang agak pemberani. Dia selalu pilih tidur sendiri sewaktu kami pindah kontrakan. Nah, malam itu istri saya bercerita bahwa malam tadi sekitar jam 8, sewaktu masak di dapur, ia melihat sesosok putih-putih melayang, yang tak lain adalah